فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah qawluhu innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Ini sifat yang sama dengan ayat yang sebelumnya. Sifat sami' atau nama as-sami' dan juga basir. Qala rahimahullah hadhil ayat takmilatun liqaulihi ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang memilikinya, kepada ahlinya. Dan jika kalian menghukumi di antara manusia maka hukumilah dengan keadilan. Fa'amara Allah azza wa jalla an nu'addiyal amanat ila ahliha. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan amanat kepada yang menyerahkannya kepada kita. Wa minha syahadah lil insan lahu aw alaih. Di antara bentuk amanah adalah persaksian baik untuk kebaikan seseorang atau untuk kejelekan seseorang. Baik kita saksi yang meringankan orang lain atau saksi yang memberatkan orang lain. Wa annahkuma idza hakamna bainan nas bil adl. Ayat ini juga memerintahkan kita untuk menghukumi manusia dengan keadilan. Fabayyanallahu subhanahu wa ta'ala annahu ya'muruna bil qiyamil wajib fi tariqil hukmi wa fil hukmi nafsih. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan kewajiban dalam cara pelaksanaan hukum dan dalam hukum itu sendiri. Wa tariqul hukmi alladhi huwa syahadah tadkhulu fi umumi qawlihi. Dan jalan persaksian, jalan hukum adalah persaksian itu. Jalannya menuju hukum itu ya adanya persaksian dulu sebelum mendapatkan apa ini? Hukum. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk sebelum menghukumi dalam persaksian bersikap adil. Dan bahkan nanti ketika menghukuminya pun juga dalam keadilan. Dan ini sudah masuk dalam firman Allah antu'addul amanati ila ahliha. Dan ini sebenarnya sudah masuk dalam keumuman untuk kalian menunaikan amanat kepada orang yang memintanya dari kalian. Wal hukmu, adapun hukum itu sendiri dari firman Allah wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Tsumma qala ta'ala, kemudian baru Allah mengatakan innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Asluha ni'ma ma. Lakin udghimatil mim bil mim min babil idghamil kabir. Akan tetapi diidghamkan mim yang satu dengan mim yang lain dalam bab idgham yang besar. Li'anna al-idgham la yakunu baina jinsain illa idza kana al-awwal sakinan. Dikarenakan biasanya yang namanya idgham itu tidak mungkin terjadi dari dua jenis kecuali jika yang huruf pertamanya itu sukun. Nah, wa huna sara al-idgham ma'na al-awwal maftuh. Dan di sini tetap diidghamkan padahal huruf pertamanya di fathah. Ni'ma tambah ma. Ni'ma tambah ma. Ni'ma mim yang pertama apa? Berbaris fathah. Biasanya yang di tasydid itu yang diidghamkan itu yang pertamanya apa? Harus sukun. Nah, qauluhu ni'ma ya'idzukum bih ja'alallahu subhanahu al-amr bihadzaini syai'ain ada'ul amanah wal hukmil adl mau'idah la tasluhu bihi al-qulub wa kullu ma yasluhu al-qulub fa huwa mau'idah wa kullu ma yuslihul qulub fa huwa mau'idah. Dalam ayat ini ni'ma ya'idzukum bih Allah menjadikan bahwasannya perintah dengan dua perkara ini, menunaikan amanat dan menghukumi dengan keadilan, ini sebagai nasihat. Dikarenakan dia bisa memperbaiki hati. Dan semua yang memperbaiki hati itu namanya nasihat. Sehingga nasihat itu ditujukan untuk memperbaiki hati. Wal qiyam bihadil awamir la syakka annahu yuslihul qalb. Dan melaksanakan perintah-perintah ini tidak diragukan termasuk perkara yang bisa memperbaiki keadaan hati. Summa qala innallaha kana sami'an basira wa qawluhu kana hadza fi'lun. Ucapan Allah kana ini adalah fi'il lakinnaha maslubatuz zaman, akan tetapi enggak ada waktunya.
Wal muradi, kalau dalam nahwu ini menunjukkan masa apa? Lampau. Tapi dalam ayat karena terkait dengan sifat Allah maka maslubatuz zaman. Artinya tidak ada apanya batasan waktunya kalau terkait dengan Allah. Fal muradu bihi dalalah ala al-wasfi faqat. Sehingga yang dimaukan yang dimaukan adalah penunjukan atas sifat saja. Yang penting Allah punya sifat sami dan basir tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Ai annallaha muttasifun bisami wal basar. Wa inna ma qulna innaha maslubatuz zaman li'annana law abqainaha ala dalalatiha zamaniyah lakana hadzal wasf qad intaha. Karena kalau kita sesuaikan dengan hukum asal kana ini yang merupakan fi'il madhi dan menunjukkan masa lampau, berarti Allah Subhanahu wa taala telah selesai bersifat dengan pendengaran dan penglihatannya. Berarti dulu saja Allah memiliki sifat pendengaran dan apa? Penglihatan. Ini dalam nahwu nanti akan kita pelajari. Nah, kana fil awal sami'an basira, yaitu maknanya Allah dahulu awalnya sami'an dan basira, sekarang tidak lagi. Amal an falaysa kadzalik, adapun sekarang tidak lagi. Wa ma'lumun anna hadzal ma'na fasidun batil, dan jelas ini makna yang batil. Sehingga yang dimaukan dengan kana ini enggak ada makna waktunya. Allah bersifat dengan sifat sama dan basar selama-lamanya tanpa dibatasi dengan batasan waktu. Sampai sekarang pun dan kapanpun Allah tetap akan mendengar dan juga melihat. Wa innamal muradu annahu muttasifun bihadzainil wasfain as-sam'u wal basar 'ala ad-dawam. Yang dimaukan adalah Allah bersifat dengan dua sifat ini, yaitu mendengar dan melihat sepanjang waktu. Wa kana fi mithli hadzal siyaq yuradu bihi tahqiq, dan karena dalam konteks seperti ini yang diinginkan adalah penekanan, benar-benar Allah punya sifat itu. Qauluhu sami'an basira naqulu fiha kama qulna fil ayati allati qablaha fiha itsbatus sam'i lillahi biqismaihi wa itsbatul basar biqismaihi. Nah, dan dalam dalam ayat ini sama seperti yang sebelumnya kami katakan tentang sifat sami' dan basar. Di dalamnya terdapat penetapan sifat pendengaran bagi Allah dengan dua maknanya, dua jenisnya. Pendengaran apa itu? Samanya. Makna ijabah dan juga makna idrakul aswad. Makna mengijabahi doa dan makna mendengarkan suara. Wa isbatul basar biqismaihi, dan juga penetapan sifat melihat, sifat basar dengan dua jenisnya. Apa dua jenisnya? Makna basir kemarin melihat dan alim mengetahui. Nah, basirum bima ta'malun. Apa makna basir itu? Melihat atau mengetahui? Mengetahui. Nah, bisa juga melihat artinya mendapati sesuatu, bisa melihat sesuatu. Nah, sehingga ini dua sifat dan dua nama yang dikandung oleh nama ini, sami'an basirah, dengan dua maknanya. Allah taala alam bisawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta